Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Ainun Nafis, NIM E 2019-1184. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis yang berjudul tentang penghitungan pendapatan nasional. Penghitungan pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan serta pencitraan suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan periode perhitungan pendapatan nasional dapat dikatakan melalui arah, tujuan, dan struktur perekonomian negara. Selanjutnya yaitu konsep pendapatan nasional. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNB. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NN. Yang kelima, pendapatan perseroan atau PI. Produk domestik bruto atau GDP merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produk di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP ini memiliki rumus, yaitu pendapatan masyarakat DN dalam negeri ditambah pendapatan asing LN atau luar negeri. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNB merupakan nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut dari luar negeri. Jika ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkan termasuk ke dalam GNB. Rumusnya adalah pendapatan WNI DN dalam negeri ditambah pendapatan WNI LN luar negeri dikurangi pendapatan asing DN dalam negeri. Yang ketiga yaitu pendapatan nasional neto atau NNP adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Pendapatan perseorangan atau PI merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji seorang karyawan kantoran. Rumusnya yaitu PI sama dengan NI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment ini adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagai dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan, pengangguran, dan sebagainya. Yang kelima yaitu pendapatan yang dibelanjakan atau DI, memiliki nama lain yaitu disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung ini adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Selanjutnya yaitu macam-macam metode penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Metode pendapatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Rumusnya yaitu Y sama dengan buka kurung P1 dikali
Q1 tutup kurung ditambah P2 dikali Q2 tutup kurung ditambah buka kurung P3 dikali Q3 tutup kurung ditambah titik-titik ditambah buka kurung PN dikali QN tutup kurung. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional Q1 jenis barang ke-1, QN sama dengan jenis barang ke-N, P1 sama dengan harga barang ke-1, PN sama dengan harga barang ke-N. Metode pendekatan pendapatan yaitu dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Rumusnya yaitu Y sama dengan W plus R plus I plus P. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, W sama dengan upah atau gaji, R sama dengan sewa, bisa sewa tanah, gedung, dan harta, I sama dengan bunga, P sama dengan profit atau keuntungan. Selanjutnya yaitu metode pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, dan masyarakat pada periode tertentu. Rumusnya yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X dikurangi M tutup kurung. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi, G sama dengan government atau pengeluaran pemerintahan. Mungkin sekian video tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.